Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, kepada keluarga, sahabat, dan yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Topik kajian tadabbur Al-Quran kita pada hari ini ialah murtad dalam pandangan hukum Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran Karim Tarjamah Tafsiriyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Tholib sebagai berikut. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Wahai kaum mukmin, siapa saja yang keluar dari Islam dan mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka semua kebaikan di dunia tidak mendapat pahala di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 217. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertian murtad atau riddah secara bahasa adalah kembali ke belakang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian lari ke belakang atau karena takut musuh. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Adapun pengertian riddah atau murtad secara syar'i, para ulama
berbeda dalam mendefinisikan, di antaranya sebagai berikut. Berkata Imam Al-Kasani, riddah atau murtad adalah mengucapkan kata-kata kekafiran setelah dia beriman. Berkata Imam As-Sawi dari mazhab Maliki, riddah atau murtad adalah seorang muslim yang kembali menjadi kafir dengan perkataan yang terang-terangan atau perkataan yang membawa kepada kekafiran atau perbuatan yang mengandung kekafiran. Berkata Imam Nawawi dari mazhab Maliki, riddah atau murtad adalah memutus Islam dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-olok atau karena ngeyel atau karena keyakinan. Berkata Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali, murtad secara syar'i ialah seseorang yang kafir sesudah Islam, baik dengan perkataan, keyakinan, keraguan-raguan, ataupun dengan perbuatan. Dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa riddah atau murtad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal baik dan balik menjadi kafir kembali dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari seseorang, baik itu melalui keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis orang murtad sebagai berikut. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu sumamri'im muslim, tidak halal darah seorang muslim atau untuk ditumpahkan illa biihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Asayyibus sani, orang yang sudah menikah yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa atau kisos. Wa tarikut lidinihi wa al-mufariku lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad serta memisahkan diri dari jamaah atau kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut hadis ini, pelaku murtad tersebut harus dihukum mati. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mam baddala dinahu," siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, bunuhlah dia. Hadis Bukhari dan An-Nasai.
makna hadis ini ialah mengganti agama sama dengan murtad atau keluar dari Islam. Maka menurut hadis ini orang murtad harus dihukum mati. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa dihukum mati? Satu hal yang perlu kita beri garis tebal: hukuman mati untuk orang yang murtad 100% berdasarkan keputusan dari Nabi SAW, dan keputusan beliau jelas merupakan wahyu Allah. Karena itu hukuman ini bukan hasil pemikiran atau ijtihad manusia, apatah lagi dikaitkan dengan latar belakang politik kaum muslimin. Hadirin, mengapa dihukum mati? Masyarakat Islam satu tubuh. Seorang muslim dalam tatanan masyarakat Islam ibarat satu sel dalam tubuh. Ketika muslim ini keluar dari Islam, dia menjadi sel mati yang jika dibiarkan akan menjadi tumor, berbahaya bagi sel lain. Karena itu sel semacam ini harus dikarantina, dan jika tidak bisa disembuhkan, dia dibuang atau dihukum mati. Tafsir As-Sa'di yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan keluar dari agama atau murtad akan menghapuskan amalan. Apabila seorang yang murtad bertaubat, maka amalannya dihitung dari yang baru. Akan tetapi apabila mati sebelum bertaubat, maka ia termasuk golongan ahli neraka yang kekal di sana selama-lamanya. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab seseorang yang berpindah meninggalkan kesyirikan menuju keimanan, kemudian dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka jika orang itu adalah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika dia tidak bertaubat, maka dia harus dihukum mati. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan hukuman murtad sebagai berikut. Ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam menerapkan hukuman untuk orang murtad. Hukuman ini masuk dalam hukum Islam, maka ketetapan hukum mati untuk orang murtad hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan syariat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, atau jika negara tersebut menerapkan hukum Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan tadabbur Al-Quran kita hari ini ialah
Menurut Imam Syafi'i, orang murtad jika bertaubat maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak bertaubat maka dia harus dihukum mati jika hukum Islam berlaku di negara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.